Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah wahdu. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita dari kitab I'tiqadu Ahli Sunnati au I'tiqadu A'immati Ahlil Hadis, yaitu i'tiqadnya, keyakinan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan i'tiqad yang ke-15. Dan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kepada i'tiqad yang ke-16 dan 17 insyaallah. I'tiqad yang ke-16 musannif yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakar Ahmad ibni Ibrahim ibni Ismail Al-Ismaili. Beliau mengatakan i'tiqad yang ke-16 adalah fahuwa ta'ala dzul ilm, maka dia Allah Ta'ala memiliki ilmu, yaitu maha memiliki pengetahuan. Ya, pembahasannya sudah dibahas sebelumnya. Wal quwati, dan memiliki kekuatan. Ini juga sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Wal qudrah, dan kekuasaan. Ya. Wasama', ya, dan pendengaran. Wal basar, dan penglihatan. Wal kalam, dan yaitu firman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, litusna'a ala aini. Toha ayat 39. Litusna'a ala aini, ya, agar engkau diasuh atas aini, yaitu pengawasan mataku. Ya. Maksudnya Nabi Musa itu diasuh di atas pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman di dalam surah Hud ayat 37, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Ya. Dan buatlah kapal atau perahu bi a'yunina dengan pengawasan mata kami, wa wahyina, dan wahyu kami. Ini bercerita tentang Nabi Nuh. Ya. Di sini ada kata a'yun, ini ada penetapan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah berfirman, hatta yasma'a kalam Allah. Surah At-Taubah ayat 6. Hatta yasma'a, sampai dia mendengar kalam Allah, yaitu firman Allah. Ini penetapan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. An-Nisa ayat 164. Dan Allah berbicara langsung kepada Musa taklima, ya. Berbicara secara langsung. Ini penetapan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Surah An-Nahl ayat 40. Wa qala, Allah berfirman, innama qauluna, hanyalah firman kami itu, li syai'in, terhadap sesuatu, idza aradnahu, apabila kami menghendakinya, an naqula, kami hanya
mengatakan atau memfirmankan lahu padanya itu kun fayakun. Jadilah maka jadilah sesuatu itu. Ya. Ini ada sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada i'tiqad yang ke-16 ini hampir semuanya sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sehingga kita lanjut ke i'tiqad yang ke-17, yaitu wa yaquluna ma yaquluhul muslimuna bi asrihi. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu kebanyakan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang diucapkan ulama ahlu sunnah wal jamaah? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Atau di sini disebutkan la yakun. Adapun di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu dengan lafaz lam yakun, ya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha, di sini disebutkan la yakun, ya. Dan ini dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud, yaitu hampir sama, hanya saja dengan lafaz lam yakun. Artinya apa? Masya Allahu kana, apa yang telah Allah kehendaki itu kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha la yakun atau lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan apa yang kalian kehendaki illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, kecuali sesuai apa yang Allah kehendaki, yaitu Rabb semesta alam. Surah At-Takwir ayat 29. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam i'tiqad yang ke-17 ini ada pembahasan tentang takdir. Ya. Takdir dan perbuatan seorang hamba atau perbuatan manusia. Di sini ada pembahasan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Mungkin kita bertanya, ya, dari kita bertanya, ya, jika memang Allah berkehendak, ya, jika memang Allah berkehendak, lalu terjadi, ya, lalu pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Berarti, ya, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Berarti Allah, jika Allah berkehendak sesuatu terjadi, maka si hamba itu akan berkehendak demikian, lalu terjadilah, ya, satu yang terjadi tersebut. Ya. Sebaliknya, jika Allah tidak berkehendak, maka si hamba atau manusia tidak akan berkehendak. Ya. Lalu tidak akan terjadi perbuatan tersebut karena Allah tidak berkehendak. Nah, ada yang bertanya, apa hamba itu atau manusia itu dipaksa oleh Allah, ya, oleh takdir Allah untuk melakukan kebaikan atau keburukan? Ya. Jadi kita sholat, ya, umpamanya kita sholat, ya, kita melakukan sholat itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita melakukannya lalu terjadi ataukah tidak? Atau di dalam perbuatan maksiat, kita melakukan perbuatan maksiat, ya, itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki, ya, lalu kita melakukan, apakah seperti itu yang dimaksud? Ya. Lalu, ya, apakah manusia itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu? Karena
Itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan manusia itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, maka mengapa Allah Subhanahu wa taala masih mengadab atau memberikan hukuman kepada orang yang bermaksiat? Mungkin ada orang yang masih bingung di dalam masalah ini. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah menjawab syubhat ini dengan merinci pembahasan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu harus dibedakan antara qada, ya, kauni atau, ya, qadar kauni dengan qada syar'i atau qadar syar'i. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qada kauni itu, ya, adalah takdir yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang segala sesuatu pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua takdirnya itu pasti memiliki hikmah, ya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam masalah ini, ya. Dan dalilnya adalah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Dan apa yang Allah tetapkan, Allah hanya berfirman kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Apabila Allah menghendaki satu keburukan, ya, terhadap satu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd 2 ayat 11. Ya. Maknanya Allah sudah lebih tahu, ya, sudah lebih dulu tahu sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi Allah lebih dahulu tahu, ya, sesuatu yang akan terjadi nanti. Ya. Dan saat terjadi itu pasti sesuai dengan apa yang Allah ketahui tersebut. Ya. Tidak ada seorang pun yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, begitu juga untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Karena ilmu Allah adalah sifat Allah yang berupa inkishaf. Inkishaf itu artinya menyingkap sesuatu yang belum terjadi. Beda dengan ilmunya manusia. Sesuatu yang belum terjadi, manusia tidak bisa mengetahuinya. Adapun ilmu Allah sifatnya inkishaf. Yang belum terjadi pun Allah tahu, ya. Dan sifat ilmu Allah itu ihatah, yaitu meliputi segala sesuatu, artinya pengetahuan atas segala sesuatu, ya. Dan qada kauni ini tidak diketahui oleh manusia. Tak seorang pun manusia yang mengetahui qada kauni, ya. Ya, contohnya kapan kita mati, terus kita besok kecelakaan atau tidak. Ini kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahuinya. Dan kita tidak dihisab karena qada kauni ini, ya. Karena kita tidak tahu, ya. Karena kita tidak tahu terhadap qada kauni ini. Ya. Di dalam qada kauni ini kita hanya dituntut untuk bersabar dan bersyukur. Ya, bersabar ketika kita mendapatkan ujian, musibah, ya. Dan bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa umpamanya harta, kekayaan, ya. Terus kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah qada kauni, ya. Yang masing-masing kita mendapatkan berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak diketahui oleh manusia, ya. Adapun qada syar'i itu ada kehendak dan ikhtiar
yang berkaitan dengannya. Ya. Dibilang syar'i, qada syar'i karena ada pembebanan syar'i, yaitu syariat. Ya. Makanya Allah bebankan kepada manusia itu syariat eh, Al-Quran, ya, As-Sunnah berupa perintah, berupa larangan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan Allah beri kabar mana yang halal, mana yang haram. Ini manusia ada kehendak padanya itu. Jadi itu takdir Allah, tapi manusia ada kehendak padanya itu. Manusia memilih mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk. Ini ada kehendak pada qada syar'i ini, ya. Meskipun qada syar'i ini tidak bisa lepas dengan qada kauni, ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu sebenarnya taat, ya. Ya. Jadi kodok dan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menginginkan sebenarnya manusia itu semuanya taat. Lalu bagaimana kok masih ada orang yang bermaksiat, kan gitu pertanyaannya. Ya. Itu karena pilihan, ya, karena kodok syar'i ini, karena itu pilihan manusia itu sendiri. Ya. Apa buktinya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan taat? Buktinya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'annya dan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kebaikan. Ya, Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan satu yang baik, sedekah, Allah perintahkan zakat dan seterusnya agar mendapatkan surga. Dan apa yang menimbulkan kepada keburukan, ya, menjadikan sebab masuk neraka, Allah juga larang. Ya. Yaitu Allah larang di dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencegah manusia dari berbuat keburukan. Nah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan bahwasanya manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, ya, bagi orang yang taat, dan Allah juga berikan dosa, ya, bagi orang yang melakukan maksiat. Ini juga adalah bentuk kodok kauninya Allah. Jadi kodok syar'i ini kenapa kok tidak lepas dengan kodok kauni? Kenapa? Karena eh, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada orang yang melakukan ketaatan, ini adalah bentuk ilmunya Allah yang dulu sudah Allah tahu bahwasanya nanti manusia ini akan berbuat baik. Makanya Allah sudah siapkan pahalanya. Ya. Nanti manusia ini akan berbuat buruk. Maka Allah sudah siapkan dosa tentunya, hukumannya. Ya, maka kodok syar'i dan kodok kauni juga tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan tidak boleh kita beralasan dengan dalih kodok kauni ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan maksiat, ini adalah kodok atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak boleh beralasan dengan takdir, ya. Ketika kita meninggalkan amalan, nah, sudah saya tidak sholat, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tidak boleh, ya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya, ya, boleh beralasan dengan takdir, ya, ya, dalam hal keburukan, ya, maka orang yang zalim itu tidak layak dihukum. Ya. Ya, maka tidak ada hukuman di dunia ini, tidak ada orang di penjara, tidak ada orang yang dihukum. Ya. Kenapa? Ya itu takdir semua kalau seperti itu. Ya. Dan mengapa kok masih ada yang dicegah, orang yang melakukan keburukan dicegah, ya. Ya. Ditangkap seperti itu. Ya. Jika di dalam masalah urusan dunia saja, ya, maka logika manusia mengatakan seperti itu. Ya.
bahwasannya perbuatan buruk itu atas kehendak manusia. Dan itu tidak bisa dijadikan alasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa dengan alasan maksiat gitu ya? Dengan ketika kita melakukan maksiat kita lalu nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu perbuatan yang tidak adil ya dan tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan sedikit ya. Jadi karena ini membahas masalah takdir ya, dan juga kita juga sering mendengar qadha. Takdir ada takdir ya, atau qadar ada qadha. Apa sebenarnya? Kenapa kok ini sering disebutkan tapi kok sepertinya sama, tapi kok juga sepertinya beda? Apa yang disampaikan oleh para ulama bahwasannya secara bahasa qadar itu adalah kehendak, ya, yaitu takdir. Kalau qadha itu secara bahasa artinya hukum. Ya. Nah, qadha dan qadar ini ya, memiliki arti yang berbeda. Beda artinya. Ya. Namun jika disebutkan secara ya bersamaan ya, jika disebutkan secara bersamaan dia artinya beda, dan jika disebutkan secara terpisah dia artinya sama. Saya ulangi lagi, jika disebutkan secara bersamaan ya, umpamanya qadha dan qadar. Ya. Ini artinya berbeda. Jadi qadha sendiri artinya qadar sendiri. Tapi jika disebutkan secara terpisah, maka dia memiliki arti yang sama. Jadi ketika disebutkan qadha sendiri ya, terus qadar sendiri, maka artinya sama itu. Ya. Umpamanya jika dikatakan ini adalah takdir Allah, maka mencakup juga padanya adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau disebutkan bersama-sama ya, maka masing-masing punya arti yang berbeda antara qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu yang ditakdirkan, perkara yang ditakdirkan sejak azali dulu ya, untuk hal yang terjadi pada makhluknya. Kalau qadha itu perkara yang Allah tetapkan pada makhluknya dalam penciptaan, peniadaan dan perubahan. Jadi takdir itu mendahului qadha, ya. Dan iman kepada takdir ini adalah satu kewajiban karena termasuk rukun iman. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saya sebutkan dalil ya yang menunjukkan bahwasannya perbuatan buruk ya itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan, yaitu di bumi maupun di lautan, bima kasabat aydinas, itu karena ulah tangan manusia ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amil, agar supaya kami merasakan ya kepada mereka itu, yaitu memberikan akibat kepada mereka itu terhadap apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Maksudnya kami beri musibah, kami beri azab ya kepada mereka itu agar mereka kembali, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata zaharal fasad, yaitu kerusakan ya. Jadi kerusakan di sini
baik itu di daratan maupun di lautan, ya, di bumi ini, ya, itu dinisbatkan kepada bima kasabat aidinas, ya, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Namun pun demikian, ya, ada hikmah di balik itu, yaitu pada akhir ayat ini la'allahum yarji'un, agar supaya itu mereka kembali, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada hikmah besar di balik keburukan dan kerusakan apa yang terjadi di alam semesta ini, ya. Terjadinya kekufuran pun, ya, kesyirikan pun, ya, kemaksiatan pun, itu ada hikmah besar di balik itu. Ya. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada kekufuran, ya, dan kesyirikan, itu yang menjadikan sebab diturunkannya syariat ini. Seandainya tidak ada kekufuran, kesyirikan, tidak ada kemaksiatan, maka bagaimana syariat ini diturunkan? Padahal syariat ini untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang kufur, mana yang iman, ya, dan seterusnya, ya. Dan nanti tidak perlu diturunkan Nabi Muhammad SAW jika tidak ada kufuran, kesyirikan. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dibahas pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Barakallahu.